Kami akan menyampaikan pokok-pokok hasil pembahasan, asesmen, dan perakiraan ke depan dari ekonomi global. Saya akan memulainya. Ketidakpastian perekonomian global sedikit mereda meskipun tetap tinggi akibat dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Berbagai indikator menunjukkan kebijakan tarif Amerika Serikat berdampak pada melambatnya ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi di negara maju, yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang dalam tren menurun di tengah ditempuhnya kebijakan fiskal ekspansif dan pelonggaran kebijakan moneter di negara-negara tersebut. Ekonomi Tiongkok pun melambat akibat menurunnya ekspor terutama ke Amerika Serikat di tengah perlambatan permintaan domestiknya. Sedangkan ekonomi India diperkirakan tumbuh baik terutama didorong oleh masih kuatnya investasi. Dengan perkembangan tersebut, prospek pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2025 tetap sebesar 3%. Sementara itu, tekanan inflasi di Amerika Serikat menurun sejalan dengan ekonomi yang melambat, meskipun terjadi kenaikan inflasi pada kelompok barang akibat kebijakan tarif, sehingga memperkuat ekspektasi terhadap arah penurunan Fed Fund Rate suku bunga kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat ke depan. Di pasar keuangan global, pergeseran aliran modal dari Amerika Serikat ke aset yang dianggap aman dan juga ke aset keuangan emerging market terus terjadi. Perkembangan ini mendorong berlanjutnya pelemahan indeks mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang negara maju DXY dan negara berkembang ADXY. Kedepan, ketidakpastian perekonomian global diperkirakan masih akan tetap tinggi akibat masih berlangsungnya negosiasi tarif antara Amerika Serikat dan sejumlah negara serta eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini memerlukan kewaspadaan serta penguatan respon dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong di tengah ketidakpastian global akibat kebijakan tarif Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik tersebut. Kegiatan ekonomi triwulan 2 2025 menunjukkan kinerja ekspor non-migas yang lebih baik, dipengaruhi front loading ekspor ke Amerika Serikat sebagai respon antisipasi eksportir terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat. Sementara itu, sumber pertumbuhan dari permintaan domestik melalui konsumsi rumah tangga dan investasi perlu makin ditingkatkan. Dari sisi pemerintah, kebijakan fiskal ditempuh untuk mempercepat belanja melalui pemberian gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara dan subsidi transportasi, serta penebalan bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. Dari sisi Bank Indonesia, penurunan suku bunga dan pelonggaran likuiditas ditempuh melalui kebijakan moneter yang dibarengi dengan peningkatan insentif likuiditas makrobudensial untuk mendorong kredit pembiayaan ke sektor-sektor prioritas pendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan membaik pada semester 2025 dan secara keseluruhan Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada dalam kisaran 4,6 sampai 5,4%. Berbagai respon kebijakan perlu terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik dari sisi permintaan domestik maupun eksternal. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makrobusel dan sistem pembayaran dengan kebijakan stimulus fiskal dan sektor real pemerintah termasuk implementasi program Asta Cita. Neraca pembayaran Indonesia tetap baik seiring dengan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke investasi portofolio sehingga mendukung ketahanan eksternal. Neraca perdagangan pada April 2025 mencatat surplus sebesar 0,2 miliar dolar Amerika Serikat, melanjutkan surplus pada Maret 2025 sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat. Kinerja positif ekspor ini diperkirakan akan terus berlanjut pada triwulan 2 2025, terutama didukung oleh ekspor komoditas minyak kelapa sawit, mesin listrik, besi baja, dan kimia organik. Aliran masuk modal asing ke instrumen portofolio domestik terutama dalam bentuk SPN juga terus berlanjut, sejalan dengan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia, tingginya imbal hasil instrumen keuangan Indonesia, dan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Aliran masuk modal asing ke SPN pada triwulan 2 2025 data hingga 16 Juni 2025 mencatat net inflow sebesar 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa pada akhir Mei 2025 tetap tinggi, yaitu sebesar 152,5 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa ini jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan akan tetap baik, ditopang defisit transaksi berjalan yang lebih rendah dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB, serta surplus transaksi modal dan finansial yang berlanjut di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Nilai tukar rupiah menguat didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan peningkatan pasokan falas oleh residen dan non-residen. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Juni 2025, data hingga 17 Juni 2025, menguat sebesar 0,06% point to point dibandingkan dengan posisi akhir bulan sebelumnya. Penguatan rupiah juga terjadi terhadap kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia dan kelompok mata uang negara maju di luar dolar Amerika Serikat. Perkembangan ini dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing terutama instrumen SBN dan pasokan falas dari residen khususnya korporasi sejalan dengan kenaikan konversi falas ke rupiah oleh eksportir pasca implementasi penguatan kebijakan pemerintah terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam DHE-SDA. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil, didukung komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Bank Indonesia terus memperkuat respon kebijakan stabilisasi, termasuk intervensi terukur di pasar offshore NDF dan strategi triple intervention pada transaksi spot, DNDF, dan SPN di pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI, sekuritas falas Bank Indonesia SVBI, dan sukuk falas Bank Indonesia SUVBI untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
Inflasi indeks harga konsumen pada Mei 2025 tetap terjaga dan mendukung stabilitas perekonomian. IHK pada Mei 2025 mengalami inflasi sebesar 1,60% year on year, sementara inflasi inti tetap terkendali sebesar 2,4% year on year, sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan Bank Indonesia BI Rate untuk mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai dengan sasarannya. Kelompok volatile food tercatat deflasi sebesar 1,17% year on year, didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah, TPIP dan TPID, melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP. Inflasi kelompok Administered Prices tercatat sebesar 1,36% year on year, meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 1,25% year on year, terutama didorong oleh inflasi komoditas tarif air minum PDAM dan komoditas aneka rokok seiring berlanjutnya transmisi kenaikan cukai hasil tembakau. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2025 dan 2026. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang memadai, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Inflasi volatile food diperkirakan terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bank Indonesia terus memperkuat respon kebijakan moneter, termasuk dengan mengoptimalkan strategi operasi moneter pro market, sehingga transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga pasca penurunan BI Rate dapat berjalan makin baik. Di pasar uang, sejalan dengan penurunan BI Rate pada Mei 2025 dan operasi moneter Bank Indonesia, suku bunga Indonesia turun menjadi 5,34% data pada 17 Juni 2025 dari sebelum pengumuman penurunan BI Rate pada Mei 2025 sebesar 5,77%. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan tanggal 13 Juni 2025 juga menurun, yaitu menjadi 6,22%, 6,26%, dan 6,27%. Lebih rendah dibandingkan sebelum penurunan BI Rate pada Mei 2025, yaitu masing-masing 6,40%, 6,44%, dan 6,47%. Imbal hasil SPN untuk tenor 2 tahun menurun dari 6,16 menjadi 6,13%. Sementara untuk tenor 10 tahun menurun dari 6,84% menjadi 6,71%. Suku bunga perbankan juga menurun meskipun masih secara terbatas. Suku bunga deposito 1 bulan tercatat sebesar 4,81% pada Mei 2025, sedikit menurun dari 4,83% pada April 2025. Suku bunga kredit tercatat sebesar 9,18% pada Mei 2025, juga sedikit menurun dari 9,19% pada April 2025. Kedepan, Bank Indonesia memandang suku bunga kredit perbankan perlu terus menurun sehingga dapat mendorong penyaluran kredit pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi operasi moneter pro market juga terus dioptimalkan untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui kecukupan likuiditas. Dalam kaitan ini, instrumen moneter pro market SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan. Hingga 16 Juni 2025, total posisi instrumen SRBI tercatat sebesar 811,1 triliun,
811,1 triliun rupiah sehingga mendukung ekspansi likuiditas kebijakan moneter. Sementara instrumen SVBI dan SUVBI pada periode laporan pada periode yang sama tercatat masing-masing sebesar 2 miliar 60,5 juta dolar Amerika Serikat dan 480 juta dolar Amerika Serikat. Implementasi dealer utama sejak Mei 2024 juga makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan repurchase agreement repo antar pelaku pasar. Bank Indonesia juga melakukan pembelian SPN dari pasar sekunder untuk memperkuat ekspansi likuiditas kebijakan moneter sehingga sekaligus mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal pemerintah. Selama tahun 2025, data hingga 17 Juni 2025, Bank Indonesia telah membeli SPN sebesar 124,3 triliun, 124,3 triliun rupiah, yaitu melalui pasar sekunder sebesar 87,04 triliun rupiah dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara SPN termasuk yang syariah sebesar 80 mohon maaf Bank Indonesia telah memberi sebesar 124,33 triliun pembeli SPN, yaitu melalui pasar sekunder sebesar 87,04 triliun dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara SPN termasuk syariah sebesar 37,29 triliun. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan strategi operasi moneter pro market untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dalam mencapai sasaran inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Kredit pada Mei 2025 tumbuh sebesar 8,43% year on year, lebih rendah dari 8,88% year on year pada April 2025. Dari sisi penawaran, preferensi perbankan pada penanaman surat-surat berharga masih kuat di tengah standar penyaluran kredit atau lending standar yang juga mulai meningkat. Kondisi likuiditas perbankan masih memadai meskipun pertumbuhan dana pihak ketiga cenderung melambat dari awal Januari 2025 sebesar 5,51% year on year menjadi 4,29% year on year pada Mei 2025. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit terutama didorong oleh sektor industri, jasa sosial, dan lainnya. Sementara kredit ke sektor perdagangan, pertanian, dan jasa dunia usaha perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pembiayaan ekonomi. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi masing-masing tercatat 13,74%, 4,94%, dan 8,82% semuanya year on year data pada Mei 2025. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,19% year on year, sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 2,17% year on year. Dengan perkembangan kredit hingga Mei 2025 tersebut dan prospek perekonomian ke depan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2025 akan berada pada kisaran 8 sampai dengan 11%. Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makrobudensial yang akomodatif, termasuk melalui kebijakan insentif likuiditas makrobudensial. Total insentif kebijakan likuiditas makrobudensial hingga minggu kedua Juni 2025 mencapai sebesar 372 triliun rupiah, 372 triliun rupiah yang disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar 164 triliun rupiah, Bank Umum Swasta Nasional
sebesar 166,4 triliun rupiah, BPD sebesar 36 triliun rupiah, dan kantor cabang bank asing sebesar 5,6 triliun rupiah. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit pembiayaan perbankan yang didukung oleh perluasan sumber pendanaan serta memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas keuangan, kementerian lembaga, perbankan, dan pelaku usaha. Ketahanan perbankan tetap kuat mendukung stabilitas sistem keuangan. Kondisi likuiditas perbankan memadai, permodalan terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit rendah. Likuiditas perbankan yang tetap memadai tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK sebesar 24,98% pada Mei 2025. Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada April 2025 tetap tinggi, yaitu sebesar 25,41%, sehingga mampu untuk menyerap risiko. Sementara itu, risiko kredit bermasalah non-performing loan perbankan tercatat rendah sebesar 2,24% secara bruto dan 0,83% secara neto pada April 2025. Hasil stres tes Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik yang berpotensi dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Mei 2025 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi transaksi pembayaran digital, yaitu terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet, pada bulan Mei 2025 mencapai 3,93 miliar transaksi atau tumbuh 27,88% year on year, didukung peningkatan seluruh komponen. Volume transaksi aplikasi mobile dan internet terus tumbuh masing-masing sebesar 29,3% dan 7,5%. Demikian pula volume transaksi pembayaran digital melalui KRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 151,7%, 151,7% year on year, didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast mencapai 393,7 juta transaksi atau tumbuh 45,45%. Dengan nilai mencapai 969,4 triliun rupiah. Sedangkan volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI RTGS turun sebesar 6,08% year on year menjadi 0,77 juta transaksi dengan nilai 14 triliun 450,03 triliun. Sementara dari sisi pengelolaan uang rupiah, uang kartal yang diedarkan tumbuh 10,10% mencapai 1.143,1 triliun rupiah pada bulan Mei 2025. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Dari sisi infrastruktur, stabilitas sistem pembayaran tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia (SPBI) yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada Mei 2025. Dari sisi struktur industri, interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran terus menguat diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital yang meluas. Transaksi pembayaran berbasis standar nasional Open API pembayaran (SNAP)
juga meningkat sejalan dengan perluasan tingkat adopsi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan ketersediaan, keandalan, dan keamanan infrastruktur SPBI, baik retail maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah NKRI, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Demikian pokok-pokok asesmen dan perakiraan ke depan ekonomi global, nasional, kondisi perbankan, kondisi moneter, dan kondisi sistem pembayaran yang kesemuanya menjadi dasar bagi Bank Indonesia melalui Dewan Gubernur memutuskan merespon bauran kebijakan Bank Indonesia. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Juni 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan BI rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai dengan sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. Sementara itu, kebijakan makrobudensial akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. Arah bauran kebijakan moneter, makrobudensial, dan sistem pembayaran tersebut yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dalam rangka memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, terutama melalui intervensi transaksi non-delivery forward (NDF) di pasar luar negeri, serta transaksi spot dan domestic non-delivery forward (DNDF) di pasar domestik. Strategi ini disertai dengan pembelian surat berharga negara (SPN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan. Kedua, penguatan strategi operasi moneter pro market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta mendorong aliran masuk modal asing, yaitu dengan mengelola struktur suku bunga, instrumen moneter, dan shock falas untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga dengan tetap menjaga daya tarik aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik. Memperkuat strategi lelang sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pembelian surat berharga negara (SPN) di pasar sekunder untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan, dan memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder
dan transaksi repo repurchase agreement antar pelaku pasar. Ketiga, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit (SPDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM sebagaimana dalam lampiran. Keempat, perluasan akseptasi digital melalui akselerasi persiapan implementasi kris antar negara, yaitu Indonesia-Jepang, khususnya untuk transaksi outbound ke Jepang, dan Indonesia-Tiongkok untuk uji coba implementasi. Kelima, perpanjangan kebijakan tarif sistem clearing nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan kebijakan kartu kredit sampai dengan 3 Desember 2025 yang terdiri dari tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia kepada bank dan tarif SKNBI maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah. Dan kebijakan batas minimum pembayaran oleh pemegang kartu kredit sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000. Kedua, kebijakan tarif ini diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025 dan diharapkan dapat mendukung konsumsi swasta khususnya rumah tangga. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Astacita pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerjasama internasional di area kebank sentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency transaction), serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerjasama dengan instansi terkait. Demikian pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Juni 2025 dalam siaran pers yang bertajuk BI Rate tetap 5,50%, mempertahankan stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian Pak Bambang mengenai pokok-pokok hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 dan 18 Juni 2025. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih dan kami lanjutkan dengan Pak Bambang untuk pertanyaan dan itu ada beberapa pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan ada pertanyaan yang berkaitan dengan nilai tukar rupiah. Bagaimana asesmen Bank Indonesia terhadap berbagai perkembangan global, geopolitik, dan dampaknya pada pasar keuangan di luar dan di dalam negeri, juga bagaimana dampaknya pada prospek rupiah dan arah kebijakan moneter BI ke depan. Apakah BI melihat nilai tukar rupiah sekarang sudah mencerminkan fundamentalnya? Ada pertanyaan mengenai KrisTab, berapa banyak orang yang sudah menggunakan KrisTab, baik volume nilai transaksinya sudah berapa, bagaimana strategi Bank Indonesia untuk mengedukasi masyarakat tentang KrisTab ini. Juga ada pertanyaan mengenai BI Rate, bagaimana arah pemangkasan suku bunga ke depan. Rekan-rekan, tentu saja nanti saya akan mengundang Bu Destri, Pak Dodi, Bu Aidan, dan Bu Vidi untuk menambahkan dan juga memberikan penjelasan secara rinci. Intinya tadi saya sampaikan bahwa secara keseluruhan kondisi ekonomi global itu meskipun ketidakpastian meredah tapi masih tinggi karena resiprokal
tarif negosiasinya antara Amerika dengan berbagai negara terus berlangsung. Dan sekarang ada ketegangan geopolitik. Tentu saja ini berdampak pada ekonomi global dan juga pasar keuangan global. Dan kalau kita lihat, memang dampaknya terhadap Indonesia juga terasa dalam bulan-bulan yang lalu. Disinilah Bank Indonesia memberikan komitmen yang tinggi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Itu yang terus kami prioritaskan sejak dari awal tahun sekarang maupun ke depan. Alhamdulillah, puji Tuhan, nilai tukar menguat pada Lebaran dulu, ya, pada sebelum kita hari pertama masuk setelah Lebaran pada tanggal 7 April di pasar on offshore di luar negeri pernah di atas 17.340. Tapi Bank Indonesia secara kuat komitmennya melakukan intervensi di pasar offshore non delivery forward baik di Hong Kong, di Asia, di Eropa maupun di Amerika, dan terus itu kita lakukan. Alhamdulillah nilai tukar sekarang berada di kisaran 16.200 16.300, dan komitmen kami untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah ke depan karena ini dukungan Bank Indonesia untuk kebijakan-kebijakan bersama pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk dukungan untuk kesuksesan program Astagita pemerintah. Itu yang kita lakukan. Komitmen Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, baik volatilitasnya dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan maupun kesesuaiannya dengan fundamental. Dalam arti kesesuaiannya dengan arah pencapaian inflasi sesuai sasaran, arah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga arah untuk perkembangan fiskal, moneter, dan juga perbankan. Jajaran nanti Bu Destri atau Bu Aida bisa menambahkan aliran portfolio inflow yang sudah masuk atau berbagai kondisi-kondisi pasar yang lainnya. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan arah suku bunga. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut. Nah, kenapa demikian? Karena dasar pertimbangan untuk suku bunga BI rate adalah perkiraan kita inflasi tahun ini akan tetap rendah. Tahun depan juga rendah sesuai sasarannya. 2,5 plus minus 1. Dan Bank Indonesia juga bersinergi erat dengan pemerintah untuk bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan kami telah turunkan suku bunga di bulan Januari dan bulan lalu di Mei. Dan kedepannya tentu saja kami akan mencermati ruang penurunan suku bunga dengan tetap terkendalinya inflasi dan turut mendorong pertumbuhan. Tentu saja timingnya akan kami lihat bagaimana kondisi global dan terutama terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Itu ya arah penurunan suku bunga ke depan. Tapi Bank Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya suku bunga BI rate. Bank Indonesia juga terus menambah likuiditas. Operasi moneter kami terus menambah likuiditas. Sehingga secara keseluruhan moneter kita adalah ekspansif dengan ukuran likuiditas. Demikian juga meskipun BI rate itu tetap bukan berarti arah penurunan suku bunga SRBI juga itu tetap. Tentu saja akan kami sesuaikan dengan
kondisi-kondisi kita ingin mendorong kredit, mendorong pertumbuhan, dan juga untuk mendorong ekspansi likuiditas, tentu saja suku bunga SRBI akan juga sesuai dengan perkembangan pasar dan arah ekspansi likuiditas tadi. Itulah beberapa yang tadi kami sampaikan, yang arti dari kalimat bahwa operasi moneter, penguatan strategi operasi moneter pro market guna makin memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga, menjaga kecukupan likuiditas, dan mempercepat pendalaman pasar. Itu yang kami sampaikan, dengan antara lain mengelola struktur suku bunga instrumen moneter dan swap falas untuk memperkuat efektivitas transmisi penurunan suku bunga dan penambahan likuiditas. Itu yang dapat kami sampaikan. Jadi Bank Indonesia terus memastikan stabilitas, terkendalinya inflasi, dan stabilitas nilai tukar rupiah, dan terus bersama pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi moneter. Terus kita arahkan tidak hanya penurunan suku bunga, tapi juga penambahan likuiditas. Makro Brazil terus kita tambahkan insentif likuiditas maupun kebijakan lain untuk mendorong kredit pembiayaan, dan tentu saja melalui digitalisasi. Oleh karena itu, melalui forum ini kami mengajak tentu saja rekan-rekan dari perbankan, dari dunia keuangan untuk bersama-sama mendorong kredit pembiayaan, memajukan pertumbuhan ekonomi, dan kami terus bersinergi dengan pemerintah bersama-sama menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu dari saya, Bu Desi. Mohon kalau ada tambahan, silakan Bu Desi.